Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, juga yang saya hormati, yang saya banggakan, guru kita semua Ustadz Deli Humaidi, juga rekan-rekan yang lain dari pengurus IKADI Jawa Barat. Alhamdulillah tadi kita sudah menyimak materi yang disampaikan oleh Ustadz Deli Humaidi, materi yang sangat menyentuh, motivasi bagi kita semua, dan menjadi bahan introspeksi bagi kita semua, menjadi bahan muhasabah bagi kita semua tentang betapa mulianya agama kita, ya, yang mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan, di antaranya adalah tentang sedekah. Ya. Dan ternyata Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, yang merasakan keutamaan berbagi itu bukan hanya orang-orang Muslim. Jadi pengakuan terhadap konsep berbagi, ya, bahwa konsep berbagi itu adalah sebuah konsep yang ideal, ya, untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain, dan juga ada feedback bagi diri sendiri adalah memberikan kebahagiaan kepada diri sendiri. Itu diakui bukan hanya oleh orang-orang Muslim, termasuk juga oleh orang-orang non-Muslim. Ya. Banyak orang-orang kaya yang non-Muslim yang mereka senang berbagi, bukan karena faktor keimanan, ya, bukan karena bahwa berbagi itu adalah perintah Allah, bahwa berbagi itu mendapatkan pahala dari Allah, bahwa berbagi itu ada fadilahnya, ada keutamaannya, dan lain sebagainya. Tapi mereka merasakan manfaat dari itu, ya, manfaat secara materi, manfaat secara duniawi. Ya. Salah satunya mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian pernah dengar namanya Bill Gates, ya. Itu salah seorang konglomerat orang terkaya di dunia, ya. Salah seorang jajaran terkaya di dunia. Nah, itu salah seorang yang bukan Muslim, tapi dia biasa berbagi kepada orang lain, terutama orang-orang yang membutuhkan. Dia merasakan secara materi feedbacknya dari berbagi itu. Apalagi kita sesama Muslim, ya, apalagi kita orang yang beriman. Tentu, ya, dengan landasan keimanan, ketika kita bersedekah, ketika berbagi itu bukan tentu yang kita harapkan adalah bukan sisi duniawi, tapi sisi ukhrawi. Tapi manfaat-manfaat dari bersedekah berbagi itu, ya, manfaat-manfaat yang ingin kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang konsep rizki dan sedekah dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik.
Pertama, saya ingin menyampaikan terkait dengan konsep rizki dalam Al-Quran. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, kalau kita mendengar kata rizki, ya, kalau kita membaca kata rizki atau rezeki, ya, pikiran kita, bayangan kita bahwa rizki itu adalah sesuatu yang bersifat materi, sesuatu yang terasa, ya, sesuatu yang bersifat fisik dan sesuatu yang bersifat duniawi. Saya yakin gambaran itu ada pada kita semua, ada pada Bapak dan Ibu sekalian. Ini sudah membudaya di masyarakat kita, ya, bahwa kalau kita mendengar kata rezeki itu, ya, pikiran kita, bayangan kita adalah sesuatu yang bersifat materi dan sesuatu yang bersifat duniawi. Ya. Bahkan lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi adalah rezeki itu sering diartikan dengan uang, gitu ya. Biasanya kalau seseorang misalnya ada yang ngasih uang, alhamdulillah ini rezeki anak soleh, misalnya, gitu ya. Alhamdulillah saya dapat rezeki, alhamdulillah saya dapat rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Itu ketika ada orang yang memberi uang, atau ketika ada orang yang memberi upah dan lain sebagainya. Nah, padahal di dalam Al-Quran, makna rezeki itu ternyata sangat luas. Ya, bukan hanya sesuatu yang bersifat materi dan bukan hanya sesuatu yang nampak, gitu ya. Tapi lebih luas dari itu. Nah, oleh karena itu, mari kita buka wawasan kita, pandangan kita, paradigma kita tentang rezeki, ya, di dalam Al-Quran. Yang pertama, kalau kita baca di dalam beberapa literatur, ya, dalam mu'jam, dalam kamus-kamus bahasa Arab, rizki itu artinya adalah, atau yadulu ala ata'in liwaktin, yaitu suatu pemberian untuk waktu tertentu. Tetapi kemudian kata rizki ini, ya, di dalam kamus-kamus bahasa Arab ada yang mengartikan satu pemberian yang terkait dengan waktu tertentu, tapi juga ada yang mengartikan satu pemberian yang tidak terbatas waktu, gitu ya. Nah, kemudian rizki jamaknya adalah arzak, ya. Ya, suatu pemberian, gitu ya. Nah, kemudian kalau kata rozako, ya, itu kemudian dikaitkan dengan lafzul jalalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Razaqallah, gitu ya. Artinya ata'ullahu jalla tanahu. Artinya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dapatkan di dalam Al-Qur'an kata rizki kemudian diikuti dengan lafzul jalalah, ya, lafaz Allah Subhanahu wa taala, adalah artinya pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata rezeki di dalam beberapa kamus bahasa Arab. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, ya, di dalam Al-Qur'an rizki itu, ya, kata rizki itu terdapat di 123 tempat di dalam Al-Qur'an, ya. Terdapat di 123 tempat di dalam Al-Qur'an. Bisa dibayangkan, ya. Ya, lafaz ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Kemudian 61, ya, dari kata rezeki ini dengan sigot fi'il, ya, dengan kata kerja, yaitu rozako, gitu ya. Di antaranya firman Allah Ta'ala, wa kulu mimma rozaqakumullahu halalan thayyiba. Dari rozako pakai fi'il, ya, pakai kata kerja. Itu ada 61 ayat. Kemudian juga ada 62 ayat dengan sigot isim, ya,
ya, kata benda. Ya. Di antaranya adalah kulu washrabu mir rizkillah. Makanlah, minumlah dari rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jumlahnya ada 123. Ya. Kata rizki di dalam Al-Qur'an itu ada 123 ya. Subhanallah. Nah, para ahli tafsir mereka ya itu mengatakan bahwa rizki di dalam Al-Qur'an itu mengandung beberapa makna. Jadi maknanya luas ya. Bukan hanya tadi yang seperti saya gambarkan ya, asumsi kita kalau rezeki itu sesuatu yang bersifat materi, al-hissi ya, sesuatu yang nampak. Padahal sebenarnya kata rezeki itu ternyata maknanya di dalam Al-Qur'an al-ata, pemberian. Ya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 3, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya apa-apa yang diberikan oleh Allah ya, mereka berinfak atau mereka menginfak. Jadi kata razaqnahum di sini artinya pemberian, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tadi kata Ustaz Deli Khumaidi ya, bisa jadi bersedekah itu atau berinfak itu bukan hanya dalam bentuk harta, ya, senyuman gitu ya, bisa sedekah harta, sedekah waktu dan lain sebagainya gitu ya. Makanya pengertian dari rezeki adalah pemberian, suatu pemberian. Firman, wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan berinfaklah kalian dari sebagian yang kami berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kami berikan. Dan banyak lagi ayat-ayat yang semisal dengan ini. Jadi, kata rezeki pertama adalah pemberian, al-ata. Kemudian makna rizki yang kedua di dalam Al-Quran artinya at-ta'am, makanan. Nah, ini lebih spesifik lagi. Jadi kalau kita dapat makanan, bisa diartikan, oh saya dapat rezeki. Gitu ya. Mungkin ada orang yang beri makanan gitu ya, kepada kita di jalan atau di mana. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, ada satu kebiasaan ya, yang sangat baik sekali di Timur Tengah, ya, di antaranya di Saudi Arabia, ya. Baik di Madinah maupun ya. Kalau bulan Ramadan itu di bulan Ramadan, karena mereka tahu menyisihkan sebagian rezeki, sebagian harta di bulan Ramadan itu pahalanya sangat luar biasa. Ya. Jadi kalau kita bulan Ramadan di Mekah atau Madinah ya, itu tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli makan. Cukup datang ke masjid menjelang maghrib ya, setelah asar gitu. Itu sudah bersiap-siap dengan hidangan-hidangan makanan yang bermacam-macam ya. Mulai dari takjilnya dengan korma ya, dengan minuman dan lain-lain, sampai juga makan beratnya gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saking orang-orang para dermawan ini ingin ya hidangannya itu dicicipi oleh orang yang berpuasa, sampai pakai calo gitu ya. Jadi ada calonya. Jadi Kang Rinto mungkin sekali-kali bisa jadi calo sedekah gitu ya di sana, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadi orang yang jalan itu ditarik gitu ya sama calo. Ayo sini makan di sini katanya, di sini di tempat kami gitu. Ditarik begitu ya. Orang jalan ditarik satu-satu gitu supaya dia ingin mencicipi makanannya. Nah, jadi makanan juga adalah salah satu bentuk dari rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam firman Allah, kullama ruziqu minha min samaratin rizqa.
Ya, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Ya. Setiap kali mereka dapatkan sama, ya. Kemudian juga makanan. Kemudian makna rizki yang berikutnya ya adalah al-matar atau hujan. Ya. Jadi juga banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran ya menggunakan lafaz rizki yang artinya hujan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, hujan itu adalah rezeki dari Allah. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Az-Zariyat. Ya, dalam surat Az-Zariyat ya, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon maaf masih kelihatan ini materinya. Ini ada sedikit gangguan. Ya. Jadi dalam surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Dalam surat Az-Zariyat ayat 22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit ada rezeki kalian. Nah, yang dimaksud dengan rezeki kalian di sini adalah hujan ya. Kemudian juga di dalam surat Al-Jasiyah ayat 5, "Wa ma anzalallahu minas sama'i rizqin." Dan apa yang diturunkan oleh Allah dari langit berupa rizki, yaitu hujan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau hujannya menimbulkan banjir ya, menimbulkan longsor, menimbulkan gempa ya, banjir bandang dan lain sebagainya. Ya. Asalnya gitu. Hujan itu adalah kenikmatan, adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kemudian menjadi musibah, menjadi bencana, ya. Ini menjadi bahan muhasabah, bahan introspeksi bagi manusia. Sangat mungkin ya kurang bersyukur terhadap nikmat Allah. Ya, sangat mungkin kurang atau sangat mungkin dengan kelalaian manusia ya sudah mengubah sebagian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pohon-pohonan, berupa tebing ya dan lain sebagainya, ketinggian dan lain sebagainya yang fungsinya adalah untuk menyerap air hujan, untuk menjaga air hujan gitu ya. Itu sudah diubah oleh manusia, tangan-tangan manusia dengan bangunan, dengan beton dan lain sebagainya sehingga menimbulkan banjir. Ya. Nah, itu karena kelalaian manusia. Tapi pada dasarnya hujan itu adalah rezeki. Bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bisa membuat udara segar. Ya. Bahkan kalau kita mendengarkan paparan para ahli tentang hujan, ya tentang fungsi hujan itu, masya Allah luar biasa. Ya, mereka mengatakan ada di antaranya salah seorang ahli itu yang mengatakan bahwa hujan itu ternyata, ya, itu mencuci udara yang kotor. Ya, setiap hari kita mendapatkan polusi udara, ya. Maka udara yang kotor itu dicuci oleh air hujan. Ya. Air hujan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nah, yang berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, ya, makna rezeki di dalam Al-Qur'an itu adalah an-nafaqah. Ya. Nafkah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Ya. Bagi anak yang dilahirkan, ya, mereka berhak untuk mendapatkan rizquhunna wa kiswatuhunna, yaitu nafkah ya. Nafkah dari orang tuanya. Jadi rizki artinya nafkah. Ya. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 6 ya.
dan juga di dalam ayat-ayat yang lain. Nah, kita lanjutkan. Yang berikutnya, makna rizki di dalam Al-Quran juga adalah bimakna as-sawab, yaitu pahala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, ya, dalam surat Ghafir ayat 40, yurzaquna fiha bighairi hisab. Ya. Mereka diberikan rizki, ya, artinya pahala bighairi hisab, tanpa perhitungan, ya. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 169, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ya. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb mereka, di sisi Allah Subhanahu wa taala, yurzaqun. Nah, yang dimaksud dengan yurzaqun di sini artinya mereka diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang besar. Kemudian makna rizki yang berikutnya adalah al-jannah, surga. Surga itu adalah bagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Thaha ayat 31. Allah berfirman, "Wa rizqu rabbika khairun wa abqa." Dan rizki Tuhanmu, yaitu rizki Allah Subhanahu wa taala, khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Dan yang dimaksud dengan rizqu rabbika di sini, yang dimaksud dengan rizki di sini adalah al-jannah, surga. Ya. Kemudian rezeki itu syukur tukadzibun. Dan engkau telah menjadikan rizqakum, syukur kalian, ya. Yang dimaksud dengan rezeki di sini adalah syukur kalian, bersyukur kepada Allah, ya. Annakum tukadzibun, kalian mendustakan. Kemudian makna rezeki yang berikutnya, yang terakhir adalah al-fakihah, buah-buahan. Ya. Jadi dalam Al-Quran, salah satu makna dari rezeki itu adalah al-fakihah, buah-buahan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 37, ya. Wajada indaha rizqa. Nah, yang dimaksud dengan rizqa di sini adalah fakihah, buah-buahan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, ya, nah itu itulah makna dalam aku. Oleh karena itu, ya, dan sahabat-sahabat sekali, itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka wawasan kita buka pandangan kita dan pemikiran kita bahwa rezeki itu bukan hanya uang, ya. Rezeki itu bukan hanya harta, gitu ya. Tapi rezeki itu adalah segala pemberian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan.